Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, pagi-pagi kebetulan hari Sabtu, jadi banyak banget orang ramai untuk berolahraga ya guys. Ya seperti biasa guys, gue ngajak riding si ZX25R lagi nih guys. Kemarin sempet riding hilaf ya guys. Tapi gue ini guys, sambil kita riding sambil kita ngobrol-ngobrolin aja guys, mengenai ya pastinya permotoran ya. Oh ya, kemarin waktu itu pas gue coba riding ZX25R kan gue sempet berhenti ya untuk ganti mode di sini gitu kan. Ternyata katanya modenya bisa diganti kalau lo tutup gas, nggak mesti berhenti ya. Gue mau coba nih guys. Gue lagi di mode 3, gue ganti modenya ke F. Wah, bisa guys. Oh, gue ganti lagi ya traction control, bisa nggak? Oh, bisa. Oh, jadi lu nggak mesti berhenti guys. Jadi lo cukup tutup gas di ZX25R nya, terus lo bisa ganti mode. Wah, jadi seru banget nih, bisa ganti mode pas jalan. Cuman masih tutup gas, jangan lupa guys. Kayaknya sama kayak CBR juga deh. Kayaknya CBR juga masih tutup gas, lo ganti modenya dari comfort ke sport atau sport ke sport plus gitu ya. Itu lo mesti ini dulu apa? Jadi lo mesti berhenti dulu baru nanti ganti sport plus. Anjir, gue disapa kayak motovlog terkenal aja. Ya, jadi riding santuy aja sambil ngobrolin sesuatu guys. Oh ya, gue denger Aprilia bakal ngeluarin rilis motor yang menurut gue cukup fenomenal, tapi bukan di Indonesia ya, tapi di dunia barat sana. Ya, jadi Aprilia itu bakal ngeluarin RS650. 650 lagi, RS660 660, Aprilia RS660. Ya, sebenarnya kalau lo lihat spek mesinnya mungkin lo nggak akan terlalu wow banget ya, karena lo pasti dengar 2 silinder, terus 660 cc pastinya, karena tulisannya RS660, tapi parallel twin. Nah, mungkin lo bakalan wah kecewa gitu ya, kok parallel twin gitu kan. Oke, tapi karena kosong kita ngebut dulu deh. Ya, jadi 660 cc parallel twin. Nah, namun ini ada parallel twinnya bukan yang sembarangan guys. Ya, parallel twinnya itu 270 derajat cranknya. Ya, berarti bisa dibilang mirip-mirip kayak Suzuki SV650 ya, atau Royal Enfield Interceptor 600 ya, sama beberapa KTM ya yang 2 silinder itu dia 270 cranknya. Jadi suaranya sama ini MT-07 yang baru launching di Indonesia kemarin itu juga sama tuh. Dia crossplane. Ya, intinya 270 derajat lah guys. Ya, kita jalan agak jauh bentar ya guys. Jadi suaranya tuh apa ya,
mirip kalau waktu gue lihat reviewnya bukan review sih, first ride-nya si Aprilia RS 660 itu, dia bilang ini suaranya mirip V4, ya, mirip V4 tapi yang RPM-nya agak rendah. Nah gitu. Ya, jadi mirip Aprilia RS V4 cuman dengan RPM yang rendah. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kok RS 660 itu bikin gitu kan si Aprilia RS 660 gitu maksudnya. Ya, jadi sebenarnya kalau lihat Aprilia sendiri kan setahu gue kelasnya kalau nggak salah dia bikin yang 125 cc gitu ya. Nah, terus tiba-tiba tuh ujungnya itu V4 yang 1100 cc gitu loh. Jadi dia di tengah-tengahnya dia nggak ada. Ya, di tengah-tengahnya nggak ada. Dan kayak apa ya? Karena untuk mengisi kekosongan, nah dibikinlah tuh si RS 660 itu, guys. Ya, sedangkan kan yang lain udah pada punya versi mid class-nya lah gitu ibaratnya. Versi 600 cc nya lah gitu. Cuman kok si Aprilia belum ada gitu loh. Nah, dibuatlah RS 660. Nah, dia tuh uniknya itu, guys, dia tuh motor 600 cc 2 silinder yang mungkin harganya bisa jadi, banyak yang bilang katanya rentang harganya tuh bisa dari $9.000 sampai $13.000 gitu. Ya, berarti itu rentang harganya ya ZX6R. Terus ya pokoknya 600 cc lainnya lah gitu di barat sana gitu lah ibaratnya. Nah, dia itu yang yang bikin menarik itu adalah elektroniknya, guys. Jadi sama kayak ZX25R nih. Jadi bener-bener ZX25R itu bikin kejutan baru gitu di seri 250 cc gitu kan. Jadi elektroniknya bener-bener dikasih yang full fledged lah gitu. Flagshipnya, fitur flagshipnya dimasukin semua ke 250 cc gitu. Nah, sama nih kayak RS 660, lu bayangin aja ada kalau ABS, traction control, terus power mode mungkin udah biasa ya di 600 cc gitu kan. Nah, tapi dia juga bener-bener power mode-nya pun juga bukan power mode yang biasa gitu. Power mode-nya bahkan ada 5, pilihannya lebih banyak gitu ya. Terus ABS-nya juga bukan sembarang ABS, tapi cornering ABS. Jadi ada IMU-nya, inertia measurement unit gitu kan. Jadi bener-bener canggih banget gitu. Udah gitu nggak cuma itu, traction control juga ada banyak mode. Ada Aprilia Wheelie Control AWC. Jadi wheelie-nya bisa dikontrol, ada engine brake control juga. Gila, lengkap banget. Jadi dikasih fitur seabrek yang super duper lengkap, guys. Jadi fiturnya RS V4 itu dipindahin ke RS 660. Jadi nggak tanggung-tanggung. Dan engine-nya sendiri, guys, ya jadi biar engine-nya itu kenapa dia 2 silinder 270 derajat itu karena sebenarnya adalah engine-nya RS V4 dicop tengahnya. Kan dia mesinnya V4 tuh, dipotong setengah, jadilah RS 660. Jadi karakter si RS V4 itu masih ada. Bahkan reviewersnya kayak Visor Down, Bennett Bike bilang ini bunyinya tuh kayak RS V4, cuman yang di low RPM aja karena rev limitnya dia ada di 11.500 RPM. Beda seperti RS V4 yang bisa lebih dari 14.000 RPM gitu, guys. Dan powernya pun nggak main-main, guys. Kalau yang lain 650 cc ya, MT-07 itu powernya berapa sih, guys, untuk 650 cc?
itu paling di sekitar 70, 60-an horsepower, 70-an horsepower. Nah, Aprilia RS 660 ini bisa sampai 100 horsepower. Torsinya pun di angka 60 Nm guys ya. Jadi lo bisa pakai buat wheelie-wheelie juga. Dan ini powernya nggak kalah dari 600 cc yang silindernya lebih banyak. Ya, kayak ZX-6R, terus ya CBR 600 ataupun apa yang lainnya yang 600 cc. Waduh, ada truk guys, serem juga ya. Gila sih emang di RPM atas ZX25R emang nonjok banget. Oh ya, kita lagi bahas RS 660 nih guys. Tapi bedanya bahasnya dengan ZX25R. Kita muter-muter. Kalau ngebut ini ZX25R nggak terlalu panas ya. Tuh suhunya turun, apalagi ini pagi-pagi sih. Kalau kemarin kan gue ridingnya di saat terik matahari yang panas banget guys. Oke. Ya, jadi RS660 menurut gua bakalan jadi apa ya, motor inceran lah guys. Kalau memang bener harganya nanti bisa lebih murah daripada 600 cc 4 silinder gitu ya, dengan fitur yang seabrek tapi tetap suaranya pun enak ya. Karena kalau di luar sana mungkin orang pada bosen kali ya 4 silinder gitu. Jadi mereka tuh lebih seneng kalau lo nonton vlognya Yemi Nuke ya, dia bikin tier list, jadi bener-bener urutan siapa yang menurut lu suaranya paling enak. Nah, kalau nggak salah motor gua nih pokoknya yang 4 silinder tapi cc kecil yang bisa meraung sampai RPM tinggi itu ada di grup A ya. Tapi kalau 4 silinder biasa yang 600 cc itu ada di grup C, jadi biasa aja. Kalau A kan luar biasa gitu kan, B oke lah, bagus gitu. Nah, tier S-nya, yang S-nya itu berarti yang paling sipnya, suara yang paling merdunya menurut si Yeminup, Papa Yems. Kalau lihat vlognya, motovlognya gitu, kocak-kocak dia orangnya. Itu S itu adalah dimiliki oleh Crossplane ya. Bener gak ya? Lupa gua. Oh, kayaknya Ducati V4, sorry, Ducati V4 sama Aprilia RS V4. Kata suaranya tuh bener-bener beda banget. Sama yang unik itu yang 3 silinder, gue lupa tuh, Triumph 675 kalau nggak salah ya. Karena 3 silinder tuh suaranya tuh kayak lebih fruity gitu guys ya. Jadi mereka tuh kalau orang barat-barat sana tuh suaranya tuh agak yang sedikit growly gitu guys, baru kelihatan enak gitu kali ya. Ya, jadi RS V4 itu baru launching bang. RS 660 itu baru launching banget, baru first ride doang. Ya, itu launchingnya juga di Itali. Oh ya, untuk speknya juga ya motor Aprilia gitu kan, RS 660.
Mengereman Brembo lah, semuanya lah Brembo. Suspensi tapi dari Kayaba guys, dari Kayaba. Kalau Kayaba itu berarti kayak Yamaha R1 gitu ya, terus H2 itu kayaknya dari Kayaba deh. Ya bisa full, pokoknya semuanya fully adjustable, mau adjust apa aja bisa di situ. Rebound, compression, preload nih. Depan belakang pastinya. Kalau nggak salah depannya 41 mm guys. Nah, rem depan Brembo 2, ininya kalipernya 2. Ya pokoknya edan banget sih. RS660 menurut gua sih bakalan jadi gempar juga, nggak kalah dari ZX25R di Indonesia. Iya, monggo monggo. Ya sambil jalan-jalan sembari gue nyoba motor ini di area kemacetan gitu guys ya. Ya jadi gitu guys pembahasan tentang si RS660 ya. Jadi menurut gue adalah motor Aprilia ya, akhirnya bikin kelas 600 gitu kan ya. Yang pastinya menurut gua motor ini bakalan jadi ya perbincangan lah, walaupun memang bukan di pasar Indonesia ya, tapi pasar barat sana. Ya kasihan kali kan, kita udah dapat ZX25R nih yang viral gitu ya, kita juga udah dapat Vespa juga yang viral juga, yang harganya bisa melambung tinggi, tapi yang barat belum dapat nih. Sempet kan dulu kan dapat CBR 1000 RRR SP, nah terus redup Corona lagi kan, terus muncul ZX25R. Nah tapi pasar Asia, nah tiba-tiba muncul deh tuh Aprilia RS660. Akhirnya mereka juga pasti terhibur juga tuh pasar Eropa sama Amerika sana. Oke ya udah guys, jadi gitu aja vlog dari gue. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gue, dan tolong untuk di like juga kalau lo suka sama videonya. Share juga ke teman-teman kalian. Thank you banget yang udah nonton guys. See you next video. Wassalam.